Salam radiasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan kalsium score. Pengertian dan tujuan. Kalsium score adalah pencitraan pada jantung tanpa bahan kontras ionik atau non-ionik dan menggunakan alat MSCT scan. Tujuannya adalah untuk mengetahui anatomi dan menghitung banyaknya timbunan plak pada pembuluh darah jantung. Indikasinya, evaluasi pada chest pain, deteksi dini pada individu dengan resiko tinggi atherosclerosis, coronary artery disease, pasien dengan cardiac pacemaker. Risiko tinggi CAD, penyebabnya kolesterol, history family, diabetes, hipertensi, merokok, obesitas, dan mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Anatomi pembuluh darah arteri jantung dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pembuluh darah kanan yang kita singkat dengan RCA, right coronary artery, PDA, posterior descending artery, PLB, posterior lateral branch, dan pembuluh darah kiri singkatannya LMA, left main artery, LAD, left arterial descending artery, D untuk diagonalnya, S untuk septal, LCX, left circumflex artery, ada cabangnya LMB atau left marginal branch atau OM. Ilustrasi CT scan kardiak atau CT scan untuk kalsium scoring, kita hanya melihat tiga pembuluh darah ini saja, RCA, LAD, dan LCX, untuk mengetahui plak-plak yang ada di RCA, LAD, dan LCX. Persiapan pasiennya, diharuskan banyak minum air putih sampai menjelang pemeriksaan, minimal 4-6 gelas. Dilarang minum kopi, teh, minuman berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, dan sebagainya. Dilarang minum alkohol dan dilarang merokok. Dilarang melakukan aktivitas berat seperti berlari, naik turun tangga, berolahraga berat. Riwayat penyakit jantung menahun diharuskan memberitahukan penyakitnya kepada dokter sebelum pemeriksaan CT scan dilaksanakan. Foto-foto lama harus disertakan untuk bahan perbandingan dan hasil pemeriksaan jantung lainnya seperti EKG, treadmill, eko jantung, dan lain-lain. Persiapan sebelum pemeriksaan kalsium score, ukur nadi pasien diusahakan kurang dari 70 bpm, ukur tensi, ganti baju pasien, pemasangan EKG, latihan nafas seperti tahan nafas 10-15 detik. Cara pemasangan elektrode. Yang pertama, bersihkan dengan alkohol. Cukur rambut pada bagian dada. Tempatkan pada otot, led dan wire sedapat mungkin di luar daerah scan area. Tempatkan 2 buah elektrode atau lead pada bagian atas klavikula kanan dan kiri. 1 buah elektrode diletakkan di apek jantung. Skema pemasangannya, yang saya lihat di lapangan ada 2 skema pemasangan EKG, yang di sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Teknik pemeriksaan, pasien tidur terlentang di atas meja pemeriksaan dengan posisi pasien feet first. Dipasang alat pendeteksi jantung sehingga irama jantung dapat terlihat pada gantry. Dibuat topogram seperti pemeriksaan pada torak dengan aba-aba tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, tahan. Buat area scanning pada daerah jantung seperti gambar ini. Bagian atasnya di karina, bagian bawahnya itu sampai di apek jantung. Untuk tahap selanjutnya, setelah mendapatkan rekonstruksi dengan membuka program CA scoring, data dimasukkan ke program CA scoring dan dapat dihitung berapa jumlah total timbunan plak pada pembuluh darah jantung. Untuk cetak filmnya, dibuat satu film pada daerah pembuluh darah yang
ada plaknya saja dan total kalsiumnya berapa. Pengaturan parameter scanning sama, saya ambil ini di Siemens Sensation 64 seperti ini protokolnya, bisa dibaca. Untuk kriteria gambarnya mencakup gambaran jantung dari daerah arcus aorta sampai posterior kardia, mencakup gambaran semua arteri koronari. Hasil scanningnya yang saya bilang tadi setelah dimasukkan ke aplikasi untuk CA scoring. Nanti kita lihat untuk CA scoring ini, jika ada warna pink seperti ini, maka di pembuluh darahnya itu berarti ada plaknya. Jadi harus kita tracker satu-satu. Kalau saya mulainya dari RCA dulu, kita track dulu RCA-nya. Kita cari RCA-nya sampai ujungnya terakhir, PDA sama PLB-nya. Jika tidak ada, kita lanjut ke LAD. Nah, jika ada di LAD seperti ini, kita klik yang bagian LAD di aplikasinya, klik, tandai. Jadi warnanya akan menyesuaikan dengan warna yang ada di sini. Nah, setelah kita klik, kita ikuti lagi sampai terakhir, sampai ujung LAD-nya. Setelah itu di LCX juga seperti itu. Jika ada, kita klik dan otomatis yang di LCX akan mengikuti warna yang di sini. Nah, setelah itu akan ada contoh reportnya seperti ini. Kebanyakan seperti ini. Di Siemens, di Philips, di GE itu kebanyakan seperti ini hasil reportnya. Jadi ada koronarinya yang ada plaknya, misalnya di LMA, LAD, LCX itu ada plaknya, dia akan mengkalkulasi sendiri skornya berapa. Jadi total kalsiumnya berapa. Dan ada juga yang di sebelah kiri saya ini ada namanya tabel untuk resiko CAD. Jadi kalau misalnya dia 1 atau sampai 10 itu sedikit dan seterusnya seperti itu. Kalau dia lebih dari 400 itu sangat banyak. Sekian materi dari saya dan terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan atau diskusi bisa melalui email tertera.